baik kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Ingrita Asnurtiara, Intan Oktaviasari, dan Manal Emma Malinda akan menjelaskan mengenai teori behavioristik dan konstruktivistik dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Nah, kita akan membahas mengenai implementasi dari teori behavioristik dan konstruktivisme. Sebelum kita melaju pada implementasi kedua teori tersebut, lebih baik kita mengetahui pengertian dari kedua teori tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan teori behavioristik? Nah, menurut teori ini, belajar adalah tingkah laku sebagai akibat karena adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Dikatakan belajar apabila telah mengalami perubahan perilaku pada dirinya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, sebagai contohnya, siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengerjakan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan stimulus dan respon tersebut? Stimulus adalah rangsangan yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon atau reaksi merupakan suatu tanggapan siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan ke guru kepada siswa, misalnya seperti daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, dan cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, kita akan membahas mengenai aplikasi teori ini, itu lebih mementingkan pada pengaruh lingkungan, mementingkan pembagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya terdapat ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian terkecil, bersifat mekanistik, menekan peranan lingkungan, mematikan pembentukan reaksi atau respon, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan menekan pentingnya latihan. Nah, di samping adanya stimulus dan respon tersebut, terdapat hal lain loh dalam teori belajar behavioristik ini, yaitu dinamakan penguatan atau reinforcement. Apa sih yang dimaksud dengan penguatan tersebut? Penguatan dalam teori behavioristik ini adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambah, dikatakan positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negative reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya seperti apa sih? Nah, ketika siswa diberi tugas oleh guru misalnya, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut itu bisa dikatakan positive reinforcement dalam belajar. Namun, bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan itu justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas tersebut disebut dengan penguatan negatif atau negative reinforcement dalam belajar. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau dihilangkan, bahkan dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respons. Selanjutnya, yaitu mengenai teori belajar menurut Thorndike. Oh iya teman-teman, terdapat beberapa tokoh dalam teori belajar behavioristik ini. Di antaranya seperti Thorndike, Watson, Clark-Hurd, Edwin Guthrie, dan Skinner. Dan berdasarkan menurut Thorndike, menurutnya belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan yang dapat ditangkap indera dengan respon. Teori belajar behavioristik classical conditioning menurut Ivan Petrovich Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip umum behavioristik. Yang pertama adanya perubahan tingkah laku.
sesuai yang telah saya jelaskan tadi, bahwa teori belajar behavioristik itu dapat terindikasi oleh adanya perubahan tingkah laku. Nah, contoh yang saya berikan tadi misalnya seperti anak yang belajar mengenai perkalian. Jika ia telah menjelaskan mengenai suatu teori perkalian itu atau bagaimana cara teori perkalian itu dengan baik, maka anak tersebut sudah menjelaskan mengenai perubahan tingkah lakunya. Nah, dari perubahan tingkah laku tersebut, maka anak tersebut sudah terindikasi telah melakukan proses belajar. Kedua yaitu adanya stimulus dan respon, dan ketiga adalah reinforcement. Nah, kita sekarang membahas mengenai contoh-contoh atau implementasi nyata dari teori belajar behavioristik itu. Yang pertama adalah di sini terdapat gambar, misalnya tenaga didik atau pengajar atau yang sering kita sebut biasanya di saat SD sampai SMA itu adalah guru. Nah, di sini guru itu menjelaskan suatu teori atau penjelasan. Nah, dalam kegiatan tersebut bisa kita lihat bersama-sama bahwa teori itu telah melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan stimulus. Nah, contoh kedua, ini guru juga telah melakukan suatu kegiatan untuk memberikan stimulus kepada murid-muridnya. Nah, contoh ketiga yang lebih modern yaitu bisa melalui PowerPoint. PowerPoint merupakan media saat ini yang bisa kita gunakan untuk menaruh suatu penjelasan atau media untuk kita bagaimana cara menjelaskan supaya lebih gampang kepada audiensi. Teori kedua yaitu teori konstruktivistik. Apa sih yang dimaksud dengan teori konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik ialah teori belajar tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah ia peroleh untuk membentuk pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik itu. Apa sih ciri-ciri dari teori belajar ini? Yang pertama yaitu mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada siswa. Kedua, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses bukan menekan pada hasil. Ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru. Dan terakhir adalah sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Teori belajar kooperatif itu seperti apa? Misalnya, contoh mudah yang sering kita temui adalah melalui diskusi. Nah, dari konstruktivisme pembelajaran dapat dipahami dengan cara-cara berikut, yaitu belajar itu terpusat pada peserta didik. Sedikit berbeda dengan teori behavioristik yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa teori behavioristik itu lebih menekankan pada tenaga didik atau pengajar untuk memberikan stimulus. Nah, sedangkan pada teori kali ini, belajar itu lebih terpusat pada peserta didik, bagaimana peserta didik itu melakukan suatu penemuannya tersendiri. Lalu belajar adalah proses di mana belajar membangun psikologis internal representasi aktif. Proses pembelajaran terdiri dari dua aspek, yaitu reorganisasi dan rekonstruksi pengetahuan lama. Belajar bukan hanya perilaku individual tetapi sosial. Belajar melibatkan penekanan pada situasi belajar dan pembelajaran yang efektif membutuhkan sumber daya yang sesuai. Ini terdapat contoh-contoh dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu murid dapat melakukan pencarian di internet atau berselancar di internet untuk menemukan suatu jawabannya secara mandiri. Jadi, murid dapat berpikir kritis melalui penemuannya sendiri dalam internet. Kedua, yang sering kita temui, biasanya murid-murid bisa melakukan teori belajar ini melalui eksperimen atau yang sering kita sebut dengan penelitian. Dalam eksperimen tersebut, murid-murid dapat secara mandiri melakukan eksperimennya secara mandiri dan menyimpulkan dari hasil eksperimen yang telah ia lihat secara langsung.
Nah, contoh ketiga, murid dapat belajar secara langsung, misalnya dengan alam secara langsung yang sering kita lihat bersama-sama atau berdampingan dengan kita saat ini. Murid-murid dapat belajar dengan alam, bagaimana alam tersebut dapat terjadi, misalnya bagaimana pembentukan pelangi. Murid bisa melakukan atau melihat secara langsung bagaimana pembentukan pelangi tersebut terjadi, lalu misalnya terjadinya hujan dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.